Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 6 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 6 November 2023. Speak the language of love. Loving words have the power to change a life, including your own. Orang ini ingin mencurahkan perasaan dia ya. Dia ingin membahasakan cinta dia dengan perilaku ya, atas nama cinta, bahwa dia memang mencintaimu. Dia ingin memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang dia rasakan sekarang gitu ya. Dan dia akan lebih menunjukkan bahwa orang ini tuh serius, memang benar-benar cinta, memang benar-benar sayang gitu. Dan ini pun untuk mendapatkan perhatian darimu, untuk bisa menarik cinta darimu ya. Orang ini ingin menunjukkan bahasa cintanya lewat action ya. Dia akan membahasakan cinta dengan kata-kata yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Ya menunjukkan lah ya, lebih terbuka, lebih jujur dengan apa yang dia rasakan sekarang dan ingin dia ungkapkan ke kamu. Mungkin dulu dia ini masih suka menutupi perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Nah sekarang dia ingin membahasakan cinta ini lewat kata-kata, lewat perbuatan ya. Selagi dia bisa melakukannya dengan perbuatan, dia akan lakukan. Tapi kalau misalkan seperti kayak kalian ini misalkan LDR, kan sulit tuh ya untuk melakukan dengan perbuatan, maka dia akan melakukannya dengan kata-kata yang penuh dengan kata-kata cinta ya. Di sini intinya dia ingin terbuka deh. Seven of Swords, Judgment, kemudian Three of Pentacles, the Sun reverse, Six of Pentacles reverse, and Two of Wands. Nampaknya orang ini itu banyak sekali trauma, atau bisa dibilang rasa sakit ya, rasa sakit hati, kegagalan di dalam hubungan, baik ini denganmu ataupun dengan pasangan yang lainnya. Sehingganya saat ini tuh dia memiliki banyak rasa kecewa, banyak rasa sakit hati, ketakutan, ragu tentang yang namanya percintaan, tentang asmara seperti itu. Dan bahkan dengan kamu, nampaknya kalian ini sering berulang kali ini putus nyambung ya. Sering sekali kalian putus nyambung, dan itu pun akibat dari entah ini pertengkaran ya atau kesalahpahaman. Nah, tapi kalau udah Ten of Swords-nya reverse, berarti ini dia ini sekarang sedang proses untuk penyembuhan atau healing atau recovery, rehabilitasi ya bisa, dari rasa sakit hati dia di masa lampau tentang percintaan, baik ini dengan kamu ataupun dengan pasangan-pasangan dia yang sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ya, orang ini bukannya tidak pernah terluka walaupun dia sering bergonta-ganti pasangan gitu. Bukannya dia hanya menikmati enaknya menjalin hubungan aja, enggak, tapi justru sebenarnya semakin dia memiliki banyak hubungan pasangan gitu ya, di hubungan dia yang lampau, ternyata banyak sekali bekas luka
yang tergores gitu ya di dalam hati dia. Ya ini tadi, rasa kecewa, dikhianati, dibohongi, atau ya banyak sekali lah, intinya orang ini banyak juga luka dari hubungan dia yang sebelumnya. Dengan kamu pun begitu, karena aku lihat di sini pun kalian juga pernah ya, atau mungkin beberapa kali bertengkar, kemudian putus, kemudian nanti nyambung lagi seperti itu. Tapi walaupun di sini kamu dengan dia itu sering sekali mengalami pergejolakan ya, sering sekali bertengkar, akhirnya sakit hati, di sini dia tetap mau balik lagi ke kamu, datang lagi ke kamu gitu ya. Dan walaupun saat ini hubungan kalian sudah berakhir gitu, aku lihat pun orang ini tuh masih bertahan gitu. Jadi walaupun secara fisik nih kalian berpisah gitu ya, entah dia di mana atau mungkin juga kalian LDR, karena di sini ada two of one reverse. Jadi walaupun secara fisik kalian berpisah, hatinya itu ternyata tetap menunggu kamu, tetap menyayangi kamu, tetap mencintai kamu. Dan apalagi di sini ada judgment ya. Jadi bisa dibilang orang ini merasa bahwa kenapa ini terjadi pada dia gitu ya. Ini dia merasa tidak adil dengan perjuangan dia selama ini mencari pasangan, ataupun dia memperjuangkan kamu, tapi kok selalu hasilnya itu gak bisa mendapatkan pasangan yang memang dia inginkan sampai ke pernikahan seperti itu. Kalaupun mungkin kalian sudah sampai ke pernikahan, tapi kenapa selalu kalian ini ada pertengkaran, akhirnya bisa dibilang pergi, atau mungkin sudah bercerai seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia merasa memperjuangkan loh hubungan dia dengan kamu gitu ya. Dia sangat memperjuangkan, tapi kenapa selalu banyak sekali halangan, rintangan, bahkan sampai tuduhan, bahkan sampai judgment ya, menjudge atau tindakan ya, pengadilan gitu ya, pengadilan yang menurut dia nggak adil gitu. Dia sudah mencoba untuk mengusahakan agar hubungan ini tuh terjalin dengan baik, tapi kenapa tidak mendapatkan hasil yang baik gitu loh maksudnya ya. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena di sini ada yang tidak terbuka ya dari awal. Mungkin dia ini tidak terbuka oleh kamu atau oleh pasangan-pasangan yang lainnya gitu ya. Dia ini orang memang sulit untuk terbuka, bisa jadi, sehingganya judgment ini menganjurkan untuk dia untuk cobalah terbuka, jujur dengan perasaanmu, dengan apa yang ingin kamu lakukan, dengan apa yang kamu suka dan tidak suka. Harus ada komunikasi interaktif di antara kamu dan dia seperti itu ya. Jadi judgment ini kalau dia udah keluar, berarti aku lihat dia ingin ya untuk berkata jujur padamu tentang speak the language of love gitu ya. Dia ingin membicarakan dengan bahasa cinta, dengan kata-kata cinta sama kamu ya. Karena ya tadi dia udah ngerasa, kok gini amat sih aku memperjuangkan hubungan, tapi kok kita itu nggak pernah ada ujungnya. Aku tuh pengen kita itu sampai ke pernikahan, misalnya seperti itu ya. Keinginan dia sama kamu tuh pengennya ke pernikahan, tapi kenapa kita selalu berpisah lagi, putus lagi, tiba-tiba tidak ada komunikasi lagi ya, tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak ada kabar seperti itu. Nah, dia lelah dengan ini. Menurut dia tuh kayak, kenapa aku merasa berjuang tapi kok sia-sia gitu. Nah, jadi setelah dari dia mengevaluasi itu semua, kenapa, ternyata dia mendapatkanlah ya titik masalahnya, yaitu karena dia tidak jujur dengan perasaan dia tidak terbuka dengan pasangannya, dengan kamu di sini. Akhirnya aku lihat dia ingin mengambil suatu tindakan untuk mengutarakan, membicarakan dengan bahasa cinta gitu ya. Apalagi di sini aku lihat kamu dan dia ini memang
punya jarak yang cukup jauh ya, apalagi ada yang beda negara di sini ya. Jadi sulit untuk bisa apa ya, bisa bukan mengontrol tapi kayak bisa menyesuaikan ya. Mungkin juga kalau udah beda negara tuh kan beda waktu, beda siang malam ya kan. Jadi harus menyesuaikan, misal kamu pagi dia sudah tengah malam gitu kan. Jadi sulit untuk bisa berkomunikasi dengan melihat waktunya gitu ya. Nah terus itu juga untuk apa namanya, komunikasi internasional itu juga kan sulit gitu ya. Nah, jadi di sini aku lihat dia ingin speak up kembali dengan kamu. Dia pengen ada komunikasi kembali dengan kamu. Dan perpisahan juga nih, perpisahan dari kalian ini juga itu ternyata dipengaruhi oleh pihak ketiga yang membuat akhirnya kalian ini hubungannya berpisah, hubungannya hancur, selalu ada aja masalah, selalu bertengkar, itu karena ada pihak ketiga. Kemudian ketika aku lihat ya, ketika kalian bersama kan dia nih nggak jujur ya, sehingganya mungkin kamu tidak tahu orang ini nih sebenarnya perasaannya terhadap kamu seperti apa. Akhirnya kamu itu tidak open, tidak acuh tak acuh gitu loh, tidak perhatian ya, tidak perhatian. Akhirnya kamu pun tidak mau memberikan upaya ya untuk hubungan ini, apalagi si dia, karena orang ini memang mungkin orangnya tertutup gitu ya. Jadi tertutup, tidak bisa mengungkapkan perasaan dia itu sejujurnya terhadap kamu. Jadi ya udah, sama-sama apa sih nama itu, miskomunikasi gitu ya, sama-sama miskomunikasi. Dia pengennya kamu yang gerak, tapi ya kamu nggak tahu harus berbuat apa, karena kamu pun tidak tahu perasaan dia ini seperti apa, dia ini maunya seperti apa, karena dia tidak pernah mengungkapkan ke kamu. Apalagi di sini mungkin kalian tidak pernah bertemu, atau mungkin kalian jarang bertemu ya. Jadi ya bisa dibilang miskomunikasi juga ya. Jadi ya nggak ada usaha satu sama lain untuk di hubungan ini, walaupun dia merasa kayak dia itu juga ikut campur atau berusaha dengan hubungan ini. Tapi gimana, orang ini tuh ternyata komunikasinya aja buruk dengan kamu gitu ya. Jadi kamu mungkin juga nggak paham, atau mungkin kamu ini juga orangnya cuek gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak kamu kesana dia kesana gitu. Jadi kayak nggak apa namanya, nggak sesuai lah ya dengan pemikiran masing-masing gitu, karena udah kamu punya pikiran ke sana, dia pikirannya ke sana gitu. Oke, kemudian aku lihat juga di sini kalian ini juga sulit untuk bisa bekerja sama ya, untuk bisa menjalin hubungan ini dengan baik, sesuai dengan keinginan satu sama lain. Jadi karena tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk memperjuangkan hubungan ini, jadinya ya nggak ada juga apa itu namanya, kerjasamanya ya, kerjasama yang praktis gitu ya, agar hubungan ini tuh bisa ada perkembangannya gitu. The Sun, orang ini ngerasa kayaknya sekarang kamu itu lebih cuek, kayaknya kamu itu udah nggak memiliki perasaan yang sama lagi dengan dia, kayaknya kamu itu udah nggak cinta lagi sama dia, kayaknya kamu itu udah bisa move on, atau kamu itu udah nggak ada apa ya perasaan lagi lah untuk dia gitu. Kamu udah masa bodoh gitu ya sama dia, kamu udah nggak peduli sama dia. Itulah yang dia rasakan sekarang. Aku lihat di sini dia juga merasa bahwa sudah ditinggalkan ya oleh kamu, yaitu tadi karena kamu udah nggak peduli lagi sama dia gitu.
Padahal di sini aku lihat dia itu sering sekali menghayalkan ya, memiliki kehidupan bersama dengan kamu di masa depan gitu ya. Dia ini sering menghayalkan, seandainya aku masih bersama kamu saat ini, hubungan kita baik-baik aja, mungkin kita bisa ya cepat bertemu gitu ya, seandainya gitu ya kamu adalah istri aku atau suami aku, mungkin kita sudah ada di satu atap yang sama gitu. Dia sering menghayalkan hal-hal romantis ya sama kamu untuk masa depan kalian kayak gitu. Cuman ya gimana, saat ini tuh bener-bener yang kayak datar, kayak hambar, kayak ya gimana sih, hanya dia doang loh yang ngerasain bahwa dia itu masih mengharapkan kamu, tapi kamu kayak udah nggak peduli gitu. Jadi ini ya bisa dibilang kayak cinta bertepuk sebelah tangan seperti itu. Dan kalau ada Six of Pentacles ya, di sini reverse berarti kalau misalkan kalian belum menikah ya, ada keegoisan di hubungan kalian yang membuat akhirnya pasangan kalian ini menjauh ya. Entah ini kamu yang kasar orangnya atau egois, ataupun mungkin dia yang kasar atau egois, akhirnya kamu menjauh gitu ya. Ini gini, jadi kalau misalkan kamu orang yang baik hati ya, kalau kamu itu orang yang baik hati, maksudnya gini, kamu yang sering dimanfaatkan oleh dia, karena di sini kalau Six of Pentacles reverse berarti ada seseorang yang otoriter terhadap pasangannya ya. Jadi kalau misalkan dia ini orangnya otoriter terhadap kamu, jadi kamu itu berarti kamu orang yang baik ya, kamu orang yang tulus mencintai dia, kamu memberikan segalanya, kamu memberikan kasih sayangmu, bahkan sampai mungkin harta ke dia, dan ini hanya dimanfaatkan aja oleh dia. Jadi kebaikan kamu itu hanya dimanfaatkan aja oleh dia. Akhirnya kamu mungkin lelah, kamu tersakiti, kamu ya hanya ya tahu kan rasa dimanfaatkan kan gak enak banget ya. Akhirnya kamu merasa kayak orang ini jahat banget, orang ini kasar banget, orang ini egois banget. Akhirnya makanya di sini kamu pergi dari dia. Dan the sun reverse ini, ketika kamu pergi, karena ini kan akibat dari tindakan dia ya ke kamu yang begitu kasar ya, mungkin karena ada pihak ketiga, entah itu selingkuhannya atau siapalah yang membuat dia akhirnya terpengaruh, akhirnya kamu tersakiti, akhirnya kamu merasa dihianati seperti itu kan ya. Wajar dong kalau kamu pergi. Nah ini yang ngebuat dia akhirnya ngerasa, kok kamu sekarang beda, kok sekarang kamu itu udah bener-bener yang bisa pergi melepas dia gitu aja, kayaknya kamu udah bisa move on, kayak kamu tuh nggak peduli lagi dengan dia, tidak membutuhkan dia lagi, seperti itu ya. Dan saat ini dia merasa bahwa dia sadar bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan kamu, tapi ternyata sekarang dia sangat bergantung padamu ya. Ketika kamu pergi, ternyata dia kecarian, dia kangen, dia rindu, dia dia membutuhkan kamu, seperti itu ya. Saat ini dia ngerasa ketergantungan banget sama kamu. Tapi ya gimana ya, aku lihat di sini kamu udah tersakiti banget tuh, apalagi di sini ada Two of Wands. Sebenarnya gini, kan dia udah tahu nih ya kamu menjauh dari dia, kamu kayak udah nggak ada rasa lagi sama dia gitu ya. Sebenarnya ini pun kalau ngelihat dari sisi ketergantungannya, itu sebenarnya sama-sama saling menguntungkan ya. Akhirnya kamu terlepas dari ketergantungan kamu terhadap dia, dan dia pun bisa terlepas dari ketergantungan kamu terhadap dia gitu ya. Dia ini tidak ditempeli olehmu terus gitu ya. Misal seperti itu. Intinya di sini ada keberuntungan lah, ada keuntungannya kamu pergi dari dia gitu ya.
Tapi nyatanya orang ini tuh justru malah tidak mau melepaskan hubungan ini. Jadi mungkin kalian ini menjalin hubungan dengan dia itu ya kalian pergi gitu aja gitu ya. Jadi nggak ada kepastian di dalam hubungan ini, apakah kalian putus, apakah kalian break sementara, apakah kalian memang benar-benar putus total, tidak mau bertemu lagi. Jadi seperti itu situasinya sekarang ya. Jadi kamu itu karena udah terlalu sakit banget atas tindakan dia, sampai kamu itu udah nggak mau lagi ngomongin hal-hal yang berhubungan tentang cinta dengan dia. Kamu nggak mau lagi merespon dia yang berhubungan dengan cinta gitu, saking udah malesnya, saking udah bisa dibilang trauma lah ya, udah trauma banget dengan dia. Kayak ngomongin tentang hal cinta sama dia tuh udah basi gitu ya. Sama dengan situasi kalian sekarang ini, udah ngerasa basi gitu ya, kamu udah ngerasa basi. Nah dia ini merasakan itu, dia tahu ini, dia tahu bahwa kamu itu udah nggak ada perasaan lagi sama dia, tapi dia tetap tidak mau mengikhlaskan kamu pergi. Jadi makanya hubungan ini tuh ngegantung ya. Dia masih mengharapkan kamu, tapi kamu udah pengen let it go, kamu udah pengen pergi gitu. Bukan pengen lagi ya, mungkin kamu udah pergi gitu, udah pergi dari dia. Dan kenapa dia tidak mau melepaskan koneksi ini ya, tidak mau bilang ya udah kita akhiri aja gitu hubungan ini ya, dan justru malah dia kayak nggak ada keputusan apapun tentang hubungan ini, mau di kayak manain ya udah gitu aja gitu ya. Jadi menggantungkan ya situasinya kamu dengan dia ya, karena dia takut sendirian ketika dia nggak bersama kamu. Dia takut benar-benar tidak bisa menemukan seseorang yang sebaik kamu, yang seperhatian kamu, yang apa ya, yang seperti kamu itu. Dia takut dia nggak akan menemukan lagi sosok seperti kamu di orang yang lainnya gitu ya, di tempat lainnya kayak gitu. Dan ini juga bisa menandakan bahwa ada pasangan atau mungkin kamu atau mungkin dia yang pindah ke luar negeri gitu ya. Dan inilah yang membuat akhirnya perasaan kalian sedikit demi sedikit memudar gitu ya. Jadi bisa jadi jarak kalian ini terjadi juga karena ada seseorang yang berpindah ke luar negeri, atau memang ya kalian LDR gitu ya, ada yang di luar negeri pasangannya gitu. Oke. Jadi dia ingin speak ya sebenarnya, karena dia belum ikhlas, belum mau melepas kamu. Seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Dan apa sih isi hati dia yang ingin dia ungkapkan? Apa sih ya yang ingin dia ungkapkan? Tuh, saat ini ketika kalian berpisah, saat kalian tidak ada komunikasi, dia selalu melihat kamu ada di mana-mana. Maksudnya itu ya dia selalu terbayang-bayang kamu. Saat dia kerja, dia kayak melihat ada sosok kamu kayak gitu. Cuman kayaknya saat ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk terkoneksi kembali atau berkomunikasi kembali ya, karena kayaknya kamu ini udah mulai risih gitu ya kalau ada dia, atau kamu sudah mulai cuek saat ini sama dia. Jadi kayaknya sulit untuk dia merayu kamu kayak gitu. Tapi di sini jujur di dalam perasaan dia, cuman kamu kok sosok yang dia cintai, sangat-sangat dia cintai ya. Kemudian di sini tuh dia sedang menunggu kamu untuk bisa berkomunikasi lagi dengan dia ya. Dia menunggu kamu sampai kamu mau menghubungi dia, atau memberikan tanda lah ya bahwa kamu masih mau untuk menjalin koneksi, menjalin hubungan lagi dengan dia gitu. Karena kamu adalah sosok seseorang yang tahu banget tentang dia, yang lebih dekat dengan dia dari siapapun. Jadi walaupun di sini dia punya banyak teman, walaupun dia masih ada keluarga,
cuman kamu yang perhatian sama dia, cuman kamu yang sayang sama dia, cuman kamu yang bisa ngertiin dia kayak gitu. Dan aku lihat saat ini dia itu ketika kamu cuek juga sama dia, dia merasa nggak ada satupun orang ya, baik itu teman ataupun keluarga, yang mengerti tentang dia, yang bisa membantu dia, yang paham tentang situasi dia, keadaan dia gitu ya. Jadi benar-benar dia saat ini tuh ngerasa kesepian, sendirian seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan pembacaan ini bisa kok resonate pada kedua belas zodiak selain yang aku bacakan tadi, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini memang pembacaan untuk ya kalian. Dan berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.